Ya, oke ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Kita belajar terkait Flutter. Nah, kalau sebelumnya mungkin Anda udah bisa membuat aplikasi yang sederhana. Mungkin bagian pertama kali ini kita akan coba mengenal yang namanya widget ya. Mungkin akan sedikit saya sampaikan beberapa pengantar dulu. Habis itu nanti di akhir akan kita coba lanjutkan dengan coding ya. Nah, mungkin ini sedikit pengantar sedikit ya terkait widget. Nanti kita lanjutkan dengan beberapa codingnya. Oke, mari kita simak videonya ya. Ya, jadi mungkin kita akan awali dengan apa namanya widget ya. Widget pada Flutter. Widget itu mungkin kalau bahasa sederhananya adalah di sini adalah komponen-komponen pendukung pada Flutter ya. Contohnya mungkin kita mengenal yang namanya button, text, icon, image, dan kemudian nanti ada up bar, ada navigation bar, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut yang namanya widget ya. Jadi widget itu kurang lebih komponen-komponen yang nanti akan digunakan seperti Flutter ya. Jadi kurang lebih nanti kita akan mengenal yang namanya widget itu kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, kita akan pelajari kali ini mungkin yang sederhana dulu ya, supaya nanti agak nyambung dengan apa yang sudah kita pelajari. Nah, kali ini kita akan belajar widgetnya yaitu menggunakan di sini ada dua ya, yaitu app bar, yang kedua adalah menggunakan teks ya. Jadi ada beberapa widget yang kita pelajari yaitu app bar dan teks ya. Nah, sebelum kita masuk sana, saya akan mengilustrasikan sedikit ya. Jadi analogi widget itu mirip kalau mungkin kita membayangkan sebuah aplikasi utuh itu mirip sepeda ya. Kalau aplikasi utuh yang misalnya kita buka Grab, Gojek itu kan udah lengkap ya, ada icon, ada gambar, ada image, ada slider dan seterusnya. Nah, ini kita analogikan adalah seperti sepeda. Di sepeda ini ada komponen-komponen. Nah, komponen-komponen ini adalah yang kita sebut nanti widget ya. Jadi misalnya kita bisa sebut sebagai ini ada saddle, ada frame, ada pedal. Nah, ini komponen-komponennya adalah namanya widget ya. Jadi biar Anda agak sedikit bayang komponen-komponen ini. Nah, bahkan nanti komponen yang gabungan, contoh misalnya di sini ya, komponen misalnya ini roda ya, roda ini disebut sebagai widget ya. Dalam roda itu nanti ada widgetnya lagi. Kita bisa mengenal dalam roda nanti ada tire valve misalnya ini apa ininya ya buat pompa bannya. Kemudian ada ininya jerujinya dan seterusnya ya. Kemudian ada reflektornya. Nah, ini adalah bagian dari sebuah roda dan itu tetap disebut sebagai widget ya. Jadi mungkin Anda jangan bingung ketika nanti widget itu memang bisa dibuat dalam beberapa level ya. Jadi mungkin kalau kita ilustrasikan contoh seperti ini ya, saya punya sepeda bicycle itu boleh dibilang secara umum hanya dua ya komponennya, yaitu komponen terkait dengan roda dan komponen terkait dengan frame ya. Ini disebut sebagai widget boleh. Ini widgetnya. Dalam frame nanti ada tiga ya di sini ya. Mungkin ada main frame, ada handle, ada seat ya, tempat duduk dan seterusnya ya. Di dalam wheel juga ada lagi ya, nanti ada spokes, ada tire, ada rim, ada hub dan seterusnya. Jadi inilah yang namanya widget ya, biar mungkin Anda sudah mulai kebayang apa yang disebut sebagai widget ya. Nah, kali ini kita akan coba membuat yang sederhana. Kita ilustrasikan, nanti kita akan membuat aplikasi yang seperti ini ya. Jadi ini ada sebuah aplikasi sangat sederhana yang di atasnya ada bar juga, kemudian di sini ada tulisan. Jadi sebenarnya kalau kita hitung di sini kita menggunakan dua widget ya. Yang pertama adalah up bar, ini sebagai widget ya. Jadi mungkin Anda ingat-ingat. Dan ini yang kedua adalah teksnya, ini juga kita sebut sebagai widget ya. Nah, ini ya. Jadi ini yang disebut sebagai widget. Jadi nanti ketika Anda menambahkan lagi widget-widget yang lain ya nggak masalah ya. Jadi misalnya nanti di dalam body ini mau ada widget yang lain, nah nanti bisa tambahkan widget-widget yang lain. Jadi konsepnya adalah kita bermain dengan namanya widget ya. Jadi jangan bingung dengan istilah yang namanya widget ya. Oke, nah ini contoh ya, contoh yang mau kita buat. Nanti saya jelaskan lebih detail ya. Jadi nanti kita akan buat seperti yang tadi, tapi ini dibuat lebih sederhana ya. Jadi di sini ada up bar dan kemudian ada teksnya ya. Dan mungkin karena ini belajar
kodenya hanya mungkin sedikit sekali, nanti mungkin saya jelaskan sambil pelan-pelan. Sementara nanti kalau Anda mau copy langsung atau menggunakan langsung, silahkan ya. Jadi ini bisa dicoba langsung dijalankan ya. Oke, nah sekarang kita coba buka aplikasinya, kita langsung ke VS Code. Nah, jadi seperti ini ya, kita awali dari depan. Jadi kita akan coba buat sebuah project baru ya. Saya buat project baru, saya menggunakan cara yang ini ya, menggunakan common palette. Nah, di sini saya ketikkan Flutter, saya pilih yang new project. Nah, ini ada beberapa pilihan, saya pilih yang application. Oke, ini foldernya ya, folder project-project saya. Di sini saya pilih select folder ya. Dan kemudian nama aplikasinya. Nah, ini contoh misalnya saya kasih nama latihan widget 1 ya, saya kasih nama ini. Oke. Nah, otomatis nanti kan seperti ini kita kasih trust ya. Kita trust dan otomatis sama si Flutter-nya akan di-generate ya. Akan di-generate termasuk basic main Dart-nya ya. Main Dart-nya sudah ada ya. Nah, ini kan main Dart bawaannya, ini sudah ada, dan ini yang nanti mau saya replace, saya ganti dengan cara yang tadi ya. Sementara ini biar cepat saya langsung ya, saya paste dulu. Oke ya, saya paste di sini langsung, di sini ada langsung ya, ini ada kodenya. Nanti saya jelaskan ya. Jadi intinya kita coba run, dan ini saya coba run. Oke, kita running dengan Flutter run ya. Oke. Nah, di sini saya coba jalankan menggunakan Chrome ya. Oke. Mungkin seperti biasa kita nunggu dulu ya, karena mungkin prosesnya agak lama untuk mengupload atau mempersiapkan aplikasinya ya. Nah, jadi di sini udah muncul ya. Ini udah muncul. Jadi ini judul aplikasinya. Kemudian ini adalah teksnya ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan ini ada dua widget ya. Widget pertama terkait navbar, abar ya, sorry mohon maaf, abar ya, aplikasi bar. Yang satu lagi adalah widget terkait teks aja ya. Nah, bagaimana ini kodenya? Kodenya mungkin akan saya jelaskan sebelah ini ya. Jadi kodenya adalah mungkin lebih seperti ini ya. Ya, jadi kalau dijelaskan, ini kan kita tadi sudah saya sampaikan kan, widget itu punya structure ya. Strukturnya adalah kalau kita lihat yang paling besar adalah di sini my app ya. My app ini menyatakan Anda lihat ya, ini adalah nama kelasnya, kelas my app. Tetapi uniknya adalah dia extend setless widget ya. Artinya apa? Artinya bahkan sekelas yang paling tinggi pun, yang paling tinggi my app itu adalah widget juga ya. Yang paling tinggi adalah widget. Nah, di dalam widget di sini ya, ini di sini adalah ini nama kelas yang wajib ya, karena stateless widget. Dia wajib ini ya, ini override ya, wajib override widget build. Nah, di dalam widget build ini mungkin Anda bacanya ini ya, kurung awal bukanya di sini, tutupnya di sini ya. Nah, berarti dia nge-return lagi, return material apps ya. Berarti dia selanjutnya, komponen selanjutnya adalah dia material app ya. Artinya apa? Artinya di sini adalah widgetnya menggunakan material app ya, material app ya. Mungkin nanti next time kita lebih jelaskan lagi material app ya. Nah, di dalam material app, nah ini ada strukturnya lagi, ada widget lagi ya. Jadi dalam material app ini ada komponen-komponen di mana home-nya ini nanti menggunakan scaffold ya. Jadi kalau Anda memberikan scaffold itu juga mirip kayak kalau kita bikin bangunan ya. Bikin bangunan atau bikin itu kan ada scaffold ya, ada struktur yang membantu supaya nanti bangunannya kelihatan kuat ya, jadi scaffold. Nah, scaffold itu biasanya nanti bisa kita setting ya, misalnya header, body, bahkan nanti bottom juga ada ya. Nah, contoh ini scaffoldnya, scaffold khusus yang untuk di sini kita menggunakan app bar ya, app bar. Nah, app bar, jadi nanti cara styling codingnya kalau begini ya, jadi app bar titik 2 app bar. Nah, di sini di dalamnya ada title, kita kasih title, judulnya adalah teks ya, teks aplikasi. Oke. Kemudian di dalamnya ada body. Jadi lihat di sini ya. Jadi di sini ada app bar, ada body. Jadi scaffoldnya disusun dari 2 ya. Nanti kalau pengen 3 gimana? Pengen 3 tambahkan satu lagi. Biasanya nanti satu lagi itu navigation bar ya. Jadi ada atas, tengah, dan bawah ya, navigation bar ya. Nanti bisa Anda nanya, kalau body-nya mau didesain lagi dengan beberapa part bisa nggak? Bisa banget ya. Nanti di body-nya dipecah-pecah lagi, dibikin turunan lagi ya. Jadi nanti kurang lebih cara kerjanya seperti itu ya. Jadi
strukturnya nanti akan kelihatan seperti ini ya. Ada my apps, material app, scaffold, app. Nah, scaffoldnya ada dua ya, app bar dan body. Di masing-masing ini nanti silahkan mau ditempelkan apa ya. Kalau app bar kebetulan dengan app bar, kalau body ditempelkan dengan teks ya. Oke, kita coba balik ke kodenya. Mungkin tadi kan sudah saya jelaskan. Bagian atas ini yang paling penting, import ya. Import wajib ada karena kita menggunakan material.dart. Nah, kemudian mainnya berarti ini ya, ini manggil main. Dan berarti ini mirip, kalau ini kan standar kayak di Java, tapi ini kan karena Dart ya. Dart mirip kayak Java sih. Berarti dia manggil kelas myApps ya, myApps. Nah, ini dipanggil ya, run myApps. Nah, myApps-nya sendiri ini adalah sebuah widget ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi satu bagian ini adalah satu widget. Nah, di dalam stateless widget, nah nanti ada satu lagi ya, ada stateful dan seterusnya, nanti kita jelaskan selanjutnya. Mungkin kita terima dulu ya stateless widget. Dia tadi sudah saya sampaikan, dia override ya, wajib ada. Jadi kalau kita udah extend with stateless widget, berarti wajib ada metode ini ya, metode ini wajib ada ya, widget, with contact dan seterusnya ya. Dan dia returnnya adalah kita mereturnkan material app ya. Jadi di sini material app disusun dari scaffolding ya. Scaffoldingnya ada dua, scaffoldnya app bar dan body ya. Oke, nah contoh misalnya saya pengen ubah aplikasi ini menjadi aplikasi pertama saya ya. Nah, hello world-nya saya ganti dengan selamat datang di mobile app pertama saya ya. Ini coba kita simpan. Nah, kita gunakan fungsi hot reload ya. Jadi hot reload di sini dijelaskan, kita bisa menggunakan R ya, fungsi R. Jadi kita nggak perlu running ulang, kita cukup R. Nah, ternyata ini tadi R-nya adalah R hot restart ya, otomatis di restart. Kita tunggu ya aplikasinya ya, aplikasinya apakah sudah muncul atau belum. Nah, otomatis ini ya, ini udah ke restart, ini berubah jadi aplikasi pertama saya. Selamat datang di mobile app pertama saya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ingat-ingat aja bahwa di dalam Flutter intinya adalah widget ya. Jadi widgetnya dibuat dalam bentuk struktur sedemikian rupa ya. Jadi anak beranak gitu mekanismenya ya. Jadi secara umum nanti bentuknya bisa seperti ini, nanti juga bisa Anda modifikasi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada my apps, material app, scaffold. Nah, scaffoldnya nanti mau disusun berapa banyak nih? Ada app bar, ada body. Nah, di dalam app bar mau ada apa aja. Di dalam body nanti terutama yang paling banyak ya. Di dalam body kita mau mengisi body ini dengan apa saja ya. Jadi kurang lebih gambarannya kurang lebih seperti itu ya, supaya Anda paham ketika nanti coding kurang lebih bentuk utamanya adalah seperti ini ya. Oke, saya rasa cukup. Nanti kita lanjutkan lagi dengan terkait mengembangkan widget di dalam Flutter ya. Oke, terima kasih.